Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adila Ayu Pangestika, NIM 2121186. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan A yang diampu oleh Bu Dian Rifyanti, MSI. Nah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu alat dan media pendidikan. Nah, yang pertama ini ada pengertian alat dan media pendidikan. Yang pertama ada alat. Alat ini merupakan suatu barang yang dapat dipakai untuk mencapai suatu maksud. Nah, alat ini bisa berupa benda ya teman-teman. Pada dasarnya yang dinamakan alat sendiri itu memiliki arti yang sangat luas. Namun pada pembahasan kali ini kan kita membahas mengenai alat dan media pendidikan. Nah, sudah sepatutnya alat pendidikan sendiri itu perlengkapan yang dapat dipakai dalam usaha pendidikan, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Media sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berbentuk jamak dari kata medium, yakni yang berarti perantara atau pengantar. Berbeda dengan pengertian alat tadi, media ini merupakan sesuatu yang dipakai dalam proses pembelajaran guna mempermudah penanaman suatu konsep pada siswa. Nah, perbedaan dari alat dan media ini sendiri berada pada substansinya, bukan fungsinya. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran menurut beberapa tokoh. Yang pertama ini ada menurut Komisi tentang Teknologi Instruksional yang mendefinisikan media pendidikan dikenal secara tradisional, yakni media yang lahir dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan instruksional bersama-sama guru, buku teks, dan juga papan tulis. Nah, yang kedua ini ada menurut Santoso S. Hamijaya yang menyebutkan media ini merupakan semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide atau gagasan orang tersebut bisa sampai ke penerima. Yang ketiga ada pendapat menurut Ahmad Rohani yang menyebutkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat diindera, yang berfungsi sebagai perantara ataupun sarana ataupun alat untuk proses komunikasi, yang dalam hal ini itu proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau Association of Education and Communication Technology, di mana media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Nah, selanjutnya ini ada pendapat dari NEA atau National Education Association, berpendapat bahwa media adalah segala benda yang dimanipulasikan, dilihat atau didengar, dibaca ataupun dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut, yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada pendapat menurut Zakia Derajat yang berpendapat media pembelajaran merupakan suatu benda yang dapat diindera. Dalam hal ini khususnya ada penglihatan dan juga pendengaran. Nah, baik yang ada di dalam kelas maupun yang di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses interaksi belajar mengajar guna meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya ini ada fungsi alat dan media pembelajaran, di mana secara khusus alat dan media pembelajaran ini tentunya memiliki fungsi mempermudah interaksi antara guru dan siswa agar pembelajaran itu lebih efektif dan lebih efisien. Namun ada pendapat menurut McCone dalam bukunya Audio Visual Aids to Interaction mengatakan bahwa ada 4 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama nih, ada mengubah titik berat pendidikan formal, yang mana dengan adanya media pembelajaran ini yang sebelumnya abstrak menjadi konkret, dan juga pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Nah, selanjutnya yang kedua ada membangkitkan motivasi belajar, karena posisi
media sendiri dijadikan sebagai motivasi ekstrinsik bagi siswa, di mana penggunaan media belajar menjadi lebih menarik dan memuaskan bagi perhatian siswanya sendiri dalam kelas. Nah, fungsi yang ketiga ini yaitu memberikan kejelasan, di mana supaya pengetahuan dan pengalaman siswa ini agar mudah dimengerti, makanya membutuhkan media pembelajaran. Dan yang keempat atau terakhir yakni memberikan stimulus belajar, di mana terutama rasa ingin tahu pada siswa ini perlu dirangsang, makanya membutuhkan media pembelajaran agar merangsang rasa ingin tahu dari siswa tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran, di mana jika dilihat dari sifatnya, media pembelajaran ini dapat dibagi ke dalam 3. Yang pertama ini ada media auditif yang hanya bisa didengar tanpa bisa dilihat. Contohnya seperti yang kita ketahui yaitu ada radio, ada rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada media visual, di mana hanya bisa dilihat tanpa bisa didengar. Contohnya ini ada gambar, lukisan, foto, atau film slide. Dan yang terakhir ini ada media audiovisual, di mana merupakan gabungan dari keduanya tadi, auditif dan juga visual. Audiovisual ini dapat dilihat dan juga dapat didengar. Contohnya film, video, dan juga slide suara ini bisa didengar dan juga bisa dilihat. Selanjutnya yaitu dilihat dari kemampuan jangkauan yang terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama ada media yang memiliki daya liput yang luas dan juga serentak, di mana media ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan juga tidak membutuhkan ruangan khusus seperti radio dan juga televisi. Yang kedua ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, yakni seperti film slide, terus juga ada video, ada film, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ini dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Yang pertama ini ada media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, atau transparansi dan juga sebagainya. Nah, dalam media ini membutuhkan alat proyeksi khusus seperti film proyeksi, terus juga ada slide proyeksi gitu, lain sebagainya. Terus yang kedua ini ada media yang tidak diproyeksikan, tentunya tidak membutuhkan alat-alat proyeksi khusus seperti yang pertama tadi. Contohnya yaitu ada gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada menurut Rudy Bretz ada 7 klasifikasi media. Yang pertama yaitu media audiovisual gerak, yang ini seperti film suara, pita video, film TV. Dan yang kedua ada media audiovisual diam seperti film rangkai suara. Yang selanjutnya ada media audiovisual diam seperti film rangkai suara, dan ada media visual bergerak seperti film bisu. Juga selanjutnya ada media visual diam yang seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide, bisu, dan lain sebagainya. Terus ada media audio seperti radio, telepon, dan juga pita suara. Dan yang terakhir ada media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pembahasan mengenai kelebihan dan juga kekurangan media pembelajaran. Yang pertama ada kelebihan dan juga kekurangan dari media auditif. Nah, kelebihan dari media auditif ini tentunya siswa lebih fokus karena dituntut untuk lebih peka dalam pendengarannya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri tentunya hal ini hanya mengasah pada satu indera saja, yakni indera pendengaran, tanpa mengasah indera lain seperti penglihatan dan juga peraba. Yang kedua ini ada media visual, di mana kelebihan dari media visual ini siswa dapat melihat secara langsung objek yang dijelaskan oleh gurunya. Namun adapun kekurangan dari media visual ini yakni hanya kemampuan indera penglihatan saja yang diasah tanpa indera lain gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alat dan media pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.